Cara menyeting RD pada semua jenis sepeda. Yang harus kita siapkan adalah pertama kunci L, M5, dan juga obeng. Di sini ada 3 buah baut. 2 baut ini fungsinya adalah sebagai penyetel pada sprocket paling besar dan juga sprocket paling kecil. H untuk high, kecepatan tinggi, berarti ada pada sprocket paling kecil, sedangkan low adalah untuk kecepatan rendah pada sprocket yang paling besar. Selain baut L dan H tadi, ada satu baut lagi di sini. Baut ini fungsinya adalah untuk mengatur jangkauan atau space atau jarak antara pulai atas dengan sprocket yang paling besar. Oke, akan kita coba langsung pasang pada RD ini. Kebetulan ini RD Altus dan akan kita lakukan penyetelan RD yang benar. Langkah pertama adalah posisikan rantai pada sprocket yang paling kecil, kemudian pada shifter kita posisikan juga sampai mentok, sampai habis. Setelan kabel pada shifter kita putar ke kanan searah jarum jam sampai mentok. Di setelan RD, kabel RD pun juga sama, kita putar searah jarum jam sampai mentok. Nah, biasanya saya memberikan kelonggaran setelah saya putar ke kanan mentok, ini saya kembalikan putar berlawanan arah jarum jam, ini sekitar setengah putaran saja. Saya gunakan untuk memberikan space apabila setelannya terlalu kenceng supaya bisa saya kendorkan. Seperti itu ya fungsinya. Langkah berikutnya, kita atur posisi antara rantai pada sprocket paling kecil dengan pulai RD. Jadi posisinya harus sejajar, tegak lurus, vertikal. Kalau belum lurus bagaimana? Kalau belum lurus kita gunakan setelan yang ada tulisannya H atau high. Contohnya ini posisinya terlalu keluar, posisi pulai pada RD itu terlalu keluar. Jadi harus saya sejajarkan dengan cara memutar setelan H. Ini saya putar searah jarum jam supaya sejajar. Langkah berikutnya kita akan pasang kabel RD-nya. Kita kencangkan dengan kunci L M5. Baik, kita pasang terlebih dahulu. Kita putar ke kanan untuk mengencangkan baut kabel shifter. Nah, setelah kita pasang, akan kita coba apakah posisi rantai pada sprocket paling kecil ini sudah aman, tidak bergesekan dengan sprocket di atasnya. Kemudian kita coba menaikkan rantainya ini pada sprocket yang lebih besar, satu lebih besar, dengan cara menekan tombol shifter 1 kali. Kita tambahkan 1 saja. Kemudian kita lakukan penyetelan yang ada di RD, apakah rantai sudah berpindah pada sprocket di atasnya. Jika belum, maka setelan kabel shifter pada RD ini kita putar berlawanan arah jarum jam atau kita putar ke kiri sambil kita putar pedalnya supaya bisa berpindah ke gear 1 di atasnya. Oke, sudah. Jika sudah, sambil kita setting 1 ke bawah dan 1 ke atas terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk menyetel sprocket hingga ke atas nanti sampai sprocket yang paling besar. Kita tambahkan satu persatu. Kalau masih susah berarti harus kita tambahkan lagi, kita putar ke kiri lagi berlawanan jarum jam. Ya, sudah aman. Untuk sprocket yang paling besar ini harus kita putar pelan-pelan teman-teman, karena belum kita setel batas paling luarnya, batas setelan L-nya, low-nya. Kalau ini saya paksakan, ketika saya paksakan putar, rantai ini akan lepas, akan ngelos ke jari-jari. Jadi ini akan kita setel fungsi dari baut L atau baut low. Jadi kita putar pelan, jangan sampai lepas. Ketika posisinya rantai ini terlalu mepet dengan ruji, maka setelan L harus kita putar ke kanan searah jarum jam sampai benar-benar sejajar antara sprocket paling besar dengan pulai. Kita coba naikkan turunkan apakah ngelos atau lepas. Ternyata sudah baik. Nah, seperti tadi yang saya katakan, di sini ada satu baut. Satu baut ini fungsinya adalah sebagai pemberi jarak atau space. Jadi ini kebetulan saya gunakan sprocket 9 speed 36T. Saya rasa masih aman posisi seperti ini. Nah, beberapa teman-teman yang menggunakan sprocket lebih besar dari 36. Jadi kita bisa siasati dengan mengencangkan baut ini searah jarum jam supaya jangkauannya jauh dan tidak bertabrakan antara sprocket besar dengan putaran pulai.
Akan kita coba kembalikan turun, apakah dia sudah normal. Jika belum, settingannya cukup menggunakan setelan kabel shifter yang ada pada RD. Kita turunkan sprocketnya satu persatu dan kita kembalikan naik satu persatu. Jika masih ada yang belum pas, maka kita atur setelan pada kabel shifter RD-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan untuk seorang yang baru memulai mengenal sepeda pun saya rasa sangat mudah. Jadi tidak harus pergi ke bengkel hanya untuk melakukan setelan RD. Terima kasih telah menyaksikan.